Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi doping semikonduktor, di mana salah satu alasan utama kegunaan semikonduktor dalam elektronik adalah sifat elektroniknya dapat diubah dengan cara menambah ketidakmurnian. Ketidakmurnian ini disebut dopan. Pemberian doping dimaksudkan untuk mendapatkan elektron valensi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen, yang diharapkan akan dapat mengantarkan listrik. Dopan besar yang diberikan ke semikonduktor dapat meningkatkan konduktivitasnya. Dalam sirkuit terpadu modern, misalnya polikristalin silikon di dop berat seringkali digunakan sebagai pengganti logam. Nah, sekarang kita melangkah ke macam bahan dan penggunaannya, di mana anak-anak di sini bisa dapat menyimak ada beberapa macam nama bahan semikonduktor beserta penggunaannya. Selanjutnya kita melangkah ke macam-macam semikonduktor, di mana ada semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik, tipe N dan tipe P. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni tanpa adanya bahan pengotor atau dopan. Silikon dan germanium merupakan dua jenis semikonduktor yang sangat penting dalam elektronika. Keduanya terletak pada golongan IVA dalam tabel periodik yang mempunyai elektron valensi 4. Struktur kristal silikon dan germanium dibentuk tetrahedral dengan setiap atom memakai bersama sebuah elektron valensi dengan atom-atom tetangganya. Energi yang diperlukan untuk memutus sebuah ikatan kovalen adalah sebesar 1,1 F untuk silikon dan 0,7 F untuk germanium. Besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari pita valensi ke pita konduksi disebut energi terlarang atau energi gap. Jika sebuah ikatan kovalen terputus, maka akan terjadi kekosongan atau lubang atau hole. Pada daerah di mana terjadi kekosongan akan terdapat kelebihan muatan positif, dan daerah yang ditempati elektron bebas mempunyai kelebihan muatan negatif. Kedua muatan inilah yang memberikan kontribusi adanya aliran listrik pada semikonduktor murni. Akibat adanya dua pembawa muatan tersebut, besarnya rapat arus dinyatakan sebagai konduktivitas karena timbulnya lubang dan elektron terjadi secara serentak. Maka pada semikonduktor murni, besar energi yang dibutuhkan untuk membentuk pasangan elektron dan hole pada semikonduktor intrinsik ditentukan oleh jarak celah energi antara pita valensi dengan pita konduksi. Semakin jauh jaraknya, maka semakin besar energi yang dibutuhkan untuk membentuk elektron hole sebagai pembawa muatan. Selanjutnya semikonduktor ekstrinsik, di mana semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang prosesnya melalui proses pendopingan atau pengotoran. Ada dua semikonduktor ekstrinsik, yaitu tipe N dan tipe P. Semikonduktor tipe N dapat dibuat dengan menambahkan sejumlah kecil atom pengotor pentavalen atau 5 elektron valensi pada silikon murni. Saat sebuah atom pentavalen menempati posisi atom silikon dalam kisi kristal, hanya 4 elektron valensi yang dapat membentuk ikatan kovalen lengkap dan tersisa sebuah elektron yang tidak berpasangan. Dengan adanya energi termal yang kecil saja, sisa elektron ini akan menjadi elektron bebas dan siap menjadi pembawa muatan dalam proses hantaran listrik. Disebut tipe N karena menghasilkan pembawa muatan negatif dan kristal yang netral, dan karena atom pengotor memberikan elektron, maka atom pengotor ini disebut sebagai atom donor. Sedangkan semikonduktor tipe P dapat dibuat dengan menambahkan sejumlah kecil atom pengotor trivalen atau 3 elektron valensi. Pada semikonduktor murni, misalnya silikon murni, saat sebuah atom teravalen menempati posisi atom silikon dalam kisi kristal, terbentuk 3 ikatan kovalen lengkap dan tersisa sebuah muatan positif dari atom silikon yang tidak berpasangan yang disebut lubang atau hole. Material yang dihasilkan dari proses pengotoran ini disebut semikonduktor tipe P. Karena atom pengotor menerima elektron, maka atom pengotor ini disebut sebagai atom aseptor.
Nah, sekian materi dari penjelasan semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik tipe N dan tipe P.